Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu pada mata pelajaran TIK. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semuanya beserta keluarga berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Dan kita juga sama-sama berdoa yuk, semoga musibah ini atau pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali belajar bersama di sekolah seperti biasa. Anak-anak, nah di kelas 6 ini kita nanti akan belajar tentang program pengolah angka, yakni aplikasinya Microsoft Excel. Apa sih program pengolah angka itu? Nah, program pengolah angka itu yakni program atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah dokumen yang berkaitan dengan angka atau perhitungan. Nah, jadi aplikasi program pengolah angka ini atau aplikasi Microsoft Excel ini digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan-perhitungan yang rumit. Itu salah satu fungsinya. Nah, baik, bagaimana sih tampilan dari aplikasi Microsoft Excel ini? Yuk, perhatikan sama-sama. Sekarang kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Pertama kita pilih Start, cari aplikasi Microsoft Excel. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kita melakukan perhitungan di aplikasi Microsoft Excel ini, yuk kita sama-sama mengenal dulu apa saja sih yang ada di dalam halaman atau tampilan Microsoft Excel ini. Nah, aplikasi Microsoft Excel ini terdiri dari kotak-kotak seperti ini, terdiri dari kolom dan baris. Wah, apa sih kolom? Nah, kolom ini adalah deretan sel yang berdiri tegak atau vertikal yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Itu disebut dengan kolom. Sedangkan baris yakni deretan sel yang mendatar atau horizontal yang dilambangkan dengan lambang atau huruf angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan sel. Sel ini perpotongan antara kolom dan baris. Nah, ini dia yang disebut dengan sel karena ini perpotongan antara kolom F dan baris 6. Maka sel ini disebut dengan sel F6. Nah, contoh. Nah, ini sel berapakah ini? Ya, sel I13 karena perpotongan antara kolom I dan baris 13. Ada juga yang disebut dengan range. Range adalah sekumpulan sel. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan range. Baik, setelah kita tadi mengenal bagian-bagian di aplikasi Microsoft Excel, yuk kita sama-sama mencoba melakukan perhitungan di Microsoft Excel. Nah, sama seperti di matematika, di Microsoft Excel ini ada juga yang disebut dengan rumus operasi hitung di Microsoft Excel atau formula. Nah, seperti di matematika ada yang namanya penjumlahan. Penjumlahan dilambangkan di Microsoft Excel ini menggunakan plus. Nah, bisa kita dapatkan dengan menekan tombol shift dan ini yang sama dengan, maka akan menjadi plus. Ada juga pengurangan, sama seperti matematika, pengurangan menggunakan min lambangnya. Ada juga perkalian di Microsoft Excel menggunakan atau dilambangkan dengan bintang. Nah, ini adalah lambang dari perkalian. Ada pembagian menggunakan garis miring. Ini adalah lambang atau lambang yang digunakan untuk pembagian di Microsoft Excel. Sekarang langsung saja kita coba. Contoh, kita ingin mengalihkan bilangan 420
dikali dengan 530. Kita coba. Nah, dalam Microsoft Excel ini, ketika kita ingin melakukan perhitungan, harus diawali dengan sama dengan. Apabila tidak menggunakan sama dengan, maka tidak akan bisa melakukan operasi hitung. Jadi pertama kita gunakan sama dengan. Nah, apa yang ingin kita lakukan operasi hitungnya? Perkaliankah, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan? Kita contoh perkalian. 430 kita kalikan dengan 520. Nah, tadi lambang perkalian apa? Bintang. Caranya kita tekan tombol shift, ditahan tombol shift dan angka 8. Maka muncul lambang bintang ini sebagai simbol perkalian. 430 dikalikan dengan 520. Kalau sudah begini, tinggal kita tekan tombol enter, maka ketemu hasilnya tuh 223.600. Nah, itu. Sekarang kita coba yang lainnya. Sekarang coba kita pembagian. 8, ingat menggunakan sama dengan dulu. Sama dengan 80 dibagi. Bagi tadi lambangnya apa? Ya, garis miring. Nah, dibagi berapa? Contoh 4 aja. 80 dibagi 4, tinggal kita tekan enter, 20. Nah, itu contoh operasi hitung menggunakan Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel juga ada yang dinamakan function atau formula khusus yang disediakan oleh Microsoft Excel. Seperti apa sih formula khusus yang disediakan oleh Microsoft Excel itu? Nah, formula khusus yang disediakan oleh Microsoft Excel itu ada namanya yang pertama sum. Sum yakni formula khusus yang digunakan untuk menghitung jumlah data dalam satu range. Itu namanya sum formulanya, functionnya. Ada juga average. Average itu function atau formula khusus yang digunakan untuk menghitung rata-rata dalam satu range. Itu namanya average. Ada mean. Mean itu rumus atau function yang digunakan untuk mencari nilai terkecil dalam satu range. Dan ada juga max, yakni function atau formula khusus yang digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam satu range. Wah, seperti apa ya? Yuk kita coba dulu. Coba sama-sama. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan function sum, yakni mencari jumlah. Caranya ingat, pertama harus menggunakan sama dengan kalau ingin melakukan operasi hitung di Microsoft Excel. Setelah sama dengan, kita tuliskan functionnya. Karena mencari jumlah, kita menggunakan sum. Ingat, sum itu mencari jumlah dalam satu range. Sum tinggal terus kita tarik data atau range yang ingin kita hitung. Contoh, kita ingin mencari nilainya Teguh nih, berapa jumlahnya. Kita tarik range-nya, datanya, kemudian tutup kurung menggunakan tekan tombol shift, ditahan, dan angka 0. Kalau sudah selesai, tinggal enter. Maka muncullah jumlah nilai Teguh. Nah, itu menggunakan function atau formula khusus namanya sum. Nah, kalau kita sudah menemukan satu, maka tidak usah menghitung nilai yang lainnya, tinggal kita tarik saja. Arahkan kursor ke bawah nilai yang ingin kita tarik, tekan tahan, maka nilai yang lainnya juga ikut muncul. Sudah otomatis. Tuh, kita lihat siapa ya nilainya yang paling besar. Nah, ini dia Alvara. Nah, itu function sum. Sekarang rata-rata. Tadi rata-rata, kalau untuk mencari rata-rata, function yang digunakan atau formula khusus yang digunakan apa?
average, average rata-rata. Kita klik, ingat sama dengan average. Kurung buka, kita tarik range datanya. Kita ingin mencari rata-rata nilai teguh. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Narik saja. Nah, sudah muncul nilai rata-rata dari yang lainnya juga. Kita lihat yang paling besar, Avara dengan 92. Itu menggunakan function sum dan average. Ada juga sebetulnya untuk mempermudah kita ketika kita ingin melakukan perhitungan sum atau average yang lainnya, kita tidak usah menggunakan rumus manual dengan mengetik. Kita bisa saja menggunakan, kita tarik range data yang ingin kita hitung, arahkan ke sini ke auto, kita pilihnya sum. Wah, muncul langsung jumlahnya. Tidak perlu memasukkan rumus seperti tadi. Atau rata-rata, sama saja kita tarik range-nya, kita pilihnya average. Nah, muncul langsung nilai rata-ratanya. Mudah bukan? Nah, itulah salah satu fungsi dari aplikasi Microsoft Excel, melakukan atau membantu perhitungan yang rumit atau panjang, mempermudah perhitungan yang rumit dan panjang. Baik, pelajaran TIK pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi di pelajaran TIK minggu yang akan datang. Nah, sekarang tugasnya kalian catat atau tuliskan kembali function-function yang tadi Pak Farid sebutkan. Oh, ada apa aja ya? Yang tadi ada 4. Nah, salah satunya ini yang untuk mencari jumlah dan rata-rata. Nah, tugasnya kalian kirimkan melalui pesan WhatsApp ke Pak Farid. Minta tolong kepada ayah, bunda, atau kakaknya untuk membantu mengirimkan tugas kalian ke nomor WhatsApp Pak Farid. Demikian pelajaran TIK pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.